Baik, selamat berjumpa kembali saudara-saudari. Di sini kita akan belajar hukum yang kelima sesuai dengan urutan dari Gereja Lutheran. Dalam hukum Taurat yang kelima dikatakan, jangan membunuh. Apa artinya? Kita harus takut dan cinta pada Allah, sehingga kita tidak menyakiti atau melukai sesama kita secara fisik, tetapi membantu dan mendukung mereka dalam setiap kebutuhan fisik. Hal-hal apa sajakah yang dilarang oleh Allah melalui hukum yang kelima ini? Yang pertama, Allah melarang kita untuk mengambil hidup orang lain. Contohnya melalui pembunuhan, aborsi, dan eutanasia. Dan yang kedua, Allah melarang manusia untuk tidak mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Nah, itu sebabnya Allah berkata, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dalam Kejadian 9 ayat 6. Bahkan juga dalam Matius Perjanjian Baru pasal 26 ayat 52 dikatakan, barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Contohnya dalam Perjanjian Lama kita dapat melihat Kain membunuh Habel saudaranya sendiri. Daud membunuh Uria melalui tangan orang lain. Jadi setiap orang yang mengakhiri hidup orang dengan cara membunuh atau bunuh diri, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Itu adalah hal yang dilarang oleh Allah. Nah, jadi dalam hal ini, yang pertama tadi dikatakan Allah melarang manusia untuk mengakhiri hidup orang lewat pembunuhan, aborsi, eutanasia. Kita tahu jelas bahwa aborsi itu adalah pengguguran kandungan atau membunuh janin secara paksa atau dengan menggunakan obat-obatan lain. Itu adalah pelanggaran terhadap hukum Taurat yang kelima. Sebab sama seperti Yeremia, Allah katakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Artinya, meskipun janin itu masih umur beberapa bulan, tetapi itu sudah atas kehendak Allah. Itu adalah titipan yang diberikan oleh Allah, meskipun dengan cara yang tidak baik, tetapi kita dilarang oleh Allah untuk melakukan aborsi. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 139 ayat 16, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Nah, jadi saudara-saudari, kita dilarang oleh Allah melakukan aborsi. Artinya, setiap orang yang melakukan aborsi itu adalah termasuk pembunuh. Sebab, kalau kita lihat pada saat ini banyak terjadi aborsi, ya mungkin karena hamil di luar nikah, atau mungkin karena ketidaksehatan lagi dalam berumah tangga, atau mungkin karena sudah tidak membutuhkan anak,
setiap orang yang melakukan aborsi itu adalah orang pembunuh. Kemudian euthanasia. Euthanasia itu adalah orang-orang yang cacat atau sakit atau orang lanjut usia yang mungkin sudah sekarat. Jadi setiap orang, baik itu karena sakit, karena kekurangan kesehatan jasmani, ataupun orang tua kita atau orang tua yang sudah lanjut usia, ketika kita melihat mereka sudah sakit parah, atau ketika kita melihat mereka sudah tidak ada harapan untuk sembuh, maka setiap orang Kristen dilarang untuk mempercepat kematian orang. Bahkan mungkin atau yang sering terjadi dalam kalangan orang Batak, sering kalau terjadi orang tua yang akan meninggal yang mungkin sudah bertahun-tahun sakit, banyak orang yang jatuh ke dalam hal berhala. Contohnya membuka atap, memberikan jeruk purut, dan lain sebagainya. Jadi kalau ini kita percayai, maka kita jatuh ke dalam dosa euthanasia. Oleh sebab itu, jangan kita bermain-main dengan nyawa, sebab Allah yang memberikan nyawa dan Allah yang mengambil nyawa. Kemudian bunuh diri. Yang pertama, hidup merupakan karunia dari Allah dan hanya bisa diambil oleh Allah. Itu sebabnya Yeremia 31 ayat 3 dikatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Yang kedua, Allah melarang kita untuk menyakiti atau melukai sesama kita secara fisik, yaitu berbuat atau mengatakan sesuatu yang bisa menghancurkan, memperpendek atau membuat hidup sesama kita menjadi pahit. Nah, jadi artinya Allah melarang kita untuk bunuh diri. Allah melarang kita untuk mengakhiri hidup kita sesuai dengan keinginan kita. Tetapi perlu kita sadar, Allah yang memberi dan Allah yang akan mengambil. Artinya, tidak ada hak kita untuk mengakhiri hidup kita. Tetapi biarlah Allah yang mengambil. Nah, itu sebabnya saudara-saudara Yusuf menyakiti Yusuf dan membuat pahit hidup ayah mereka dengan kejahatan mereka. Atau Kejadian 37 ayat 23 sampai 35, itu adalah kekejian yang dilakukan oleh manusia terhadap Allah. Lalu perlu kita tahu juga apakah setiap orang berhak untuk mengambil hidup orang lain? Dalam firman Allah, setiap orang memiliki wewenang untuk mengambil hidup orang lain. Ya, itu bisa saja. Contohnya pemerintah yang memberikan hukum. Sebagai hamba Allah, bisa menjatuhkan hukuman pidana dan memerangi mereka dengan pertempuran. Contohnya Roma 13 ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandangkan pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Contohnya kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, banyak terjadi peperangan antara suku dengan suku, antara bangsa dengan bangsa.
Nah, saudara-saudari, lalu apakah yang dikehendaki oleh Allah melalui firman yang kelima? Yang pertama, hendaknya kita membantu dan menyokong kebutuhan lahiria sesama kita. Jadi ini adalah hidup orang percaya. Setiap orang percaya tetapi dalam hidupnya pelit, dia adalah pembohong. Sebab dalam Roma 12 ayat 20 dikatakan, sebab jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Contohnya dalam perjanjian lama, Abraham menolong Lot dari musuh-musuhnya. Daud melindungi hidupnya dari Saul. Bahkan orang Samaria yang baik hati menolong orang jahat yang jatuh ke tangan penyamun. Lukas 10 ayat 33. Nah, jadi oleh sebab itu, saudara-saudari, hendaklah kita menghindari pembunuhan, dan marilah kita membantu sesama kita dengan menghentikan penyalahgunaan minum keras dan pengaruh suatu benda yang bisa melukai pikiran ataupun tubuh, yang mungkin bisa mengambil nyawa kita. Kiranya melalui penjelasan hukum yang kelima ini, mari kita jangan melakukan pembunuhan. Mari kita jangan melakukan suatu kekejian bagi Allah. Sebab pada awalnya Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Sebab itu, setiap manusia adalah citra dan rupa Allah. Oleh sebab itu, kita tidak memiliki hak untuk mengakhiri hidup orang. Tetapi biarlah Allah yang memberi dan Allah yang mengambilnya. Terpujilah Tuhan.